Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 22 Juli 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-8 ayat 48. Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Imanmu menyelamatkanmu. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus hidup di bumi, ia telah banyak melayani dan melakukan mujizat. Suatu ketika ada seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk berobat, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Pada waktu itu, penyakit pendarahan adalah hal yang dianggap najis dalam masyarakat Yahudi. Jangankan pendarahan selama bertahun-tahun, orang Yahudi kuno punya pandangan bahwa perempuan yang sedang haid pun dianggap najis. Perempuan pendarahan itu diasingkan dari kehidupan masyarakat. Sebab bila ia menyentuh orang lain, maka orang yang disentuhnya akan ikut menjadi najis. Jadi bisa kita bayangkan betapa menderitanya perempuan ini. Fisiknya saja sudah mengalami penyakit yang luar biasa, yang bahkan mengancam nyawanya. Dengan singkat, perempuan ini hanya pasrah dengan keadaannya. Padahal sebenarnya ia telah berjuang untuk sembuh. Dalam bagian lain dalam Alkitab, tepatnya di dalam Markus 5 ayat 26, dikatakan bahwa perempuan ini telah menghabiskan segala kepunyaannya untuk bisa sembuh. Sayangnya, hasilnya adalah nihil. Lantas, bagaimana perempuan yang telah kehilangan segala-galanya ini bisa kembali pulih? Alkitab memberikan jawaban. Perempuan ini datang ke tengah komunitas yang siap untuk menghakiminya. Bayangkan, di sekeliling kita ada banyak orang yang sudah menatap kita dengan mata yang penuh penghakiman. Bukankah kita akan menjadi takut? Alkitab mencatat bahwa perempuan ini justru tetap hadir di dalam kerumunan orang banyak itu. Imannya telah menggerakkan dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin dalam benaknya dia berpikir bahwa momen ini bertemu dengan Tuhan Yesus adalah kesempatan terakhir untuk ia bisa sembuh dari pendarahannya. Ia tidak peduli banyak orang di sekitar Tuhan Yesus. Ia juga tidak peduli dengan kesibukan Tuhan Yesus saat itu. Ia langsung menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus.
dan pendarahannya langsung berhenti. Tuhan Yesus pun menyadari bahwa kuasanya telah tercurah. Sungguh suatu hal yang dahsyat, karena perempuan itu hanya melakukan satu sentuhan lembut pada jubah Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat." Apa yang Yesus katakan adalah bahwa imanlah yang telah menggerakkan kekuasaan itu mengalir melalui jubahnya. Jelas bahwa perempuan yang memiliki iman akan sembuh walaupun hanya menjamah jubah Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, sama seperti perempuan di atas, kita juga pernah bahkan sangat sering mengalami sesuatu penyakit. Pertanyaan, sudahkah kita menjamah Dia di dalam hadiratnya saat waktu-waktu doa pribadi kita? Sudahkah kita dengan tulus menyatakan kepada Tuhan bahwa kita merindukan kasih-Nya untuk kita? Bila kita benar-benar memiliki iman, di saat seolah-olah sudah tidak ada harapan, disitulah kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar dan mulia, yang melampaui pikiran kita. Bila kita bertekun dalam iman dan percaya kepada Dia, maka yakinlah tidak ada yang mustahil. Tuhan akan selalu melakukan mujizat dalam hidup kita. Segala penyakit-penyakit, persoalan dan pergumulan, jalan buntu, tekanan, dan sebagainya pasti dapat kita lewati, pasti dapat kita menangkan. Percayalah kepadanya, jamahan Dia, dan lihatlah mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Kami sungguh berbahagia mendengar dan mengimani firman-Mu. Ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.